Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anastasia Fauzianti, Vivit Mariasari, Ilma Nafiah, Rofiko Ernianisa Putri, Nurul Mahmudah, Sobihatur Rojabiah, Intan Nurmaya, Fitria Rahmawati, Ika Sulistiani, dan Arma Rizky Nur Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kami mengenai bab data dan sampel. Pada bab ini, kami akan membahas tentang yang pertama pengujian data, yang kedua jenis dan sumber data, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat populasi elemen dan sampel, yang kelima metode penyampelan, dan yang keenam penentuan ukuran sampel. Hal yang paling pertama dan utama, kita perlu mengetahui dulu apa pentingnya pengujian data. Jadi data adalah wujud dari fakta atau fenomena yang ada di praktik. Data merupakan hal penting dan utama dalam proses riset. Sebelum peneliti melakukan riset akuntansi ilmiah, harus dipastikan dulu ada dasar teori yang relevan dan dipastikan ada datanya. Jika ada teori yang mapan namun tidak ada datanya, maka riset tidak dapat dilakukan. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketika peneliti sudah menentukan variabel yang diobservasi, maka peneliti harus memahami sifat dasar masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian mengevaluasi kelengkapan data dan mengidentifikasi kemungkinan adanya pencilan atau outlier. Peneliti harus mampu menyikapi dan mengatasi jika ada data yang tidak lengkap atau missing data dengan cara melakukan beberapa teknik analisis yang sesuai. Sebelum data masing-masing variabel dianalisis menggunakan teknik analisis multivariat, sebaiknya dipastikan bebas dari bias. Beberapa pengujian data yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis multivariat diantaranya adalah yang pertama, kita perlu melakukan pengujian bentuk distribusi data. Yang kedua, pengujian hubungan antar variabel. Yang ketiga, pengujian perbedaan kelompok. Jadi data yang diobservasi harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan histogram, yaitu graphical representation. Variabel tunggal yang mempresentasikan frekuensi kejadian-kejadian atau nilai data dalam kategori data. Histogram dapat digunakan untuk menguji jenis variabel metrik apapun, mulai dari nilai original sampai residual suatu teknik multivariat. Kemudian diagram stem and leaf merupakan varian histogram yang menyajikan gambar grafik sama seperti histogram tapi juga menyediakan perhitungan nilai data yang sesungguhnya. Metode populer yang menguji hubungan antar variabel adalah scatter plot, yaitu grafik titik-titik data yang didasarkan pada dua variabel. Kemudian ada pencilan dan linearitas. Jadi linearitas dapat diuji dengan menggunakan ukuran korelasional hubungan karena korelasi hanya menyatakan hubungan linear antar variabel. Pengaruh non-linear tidak dapat dinyatakan dalam nilai korelasi. Selain normalitas dan linearitas, diperlukan uji asumsi klasik lain yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Variabel yang datanya cross-sectional atau kecenderungan bias sehingga sebaiknya dilakukan uji heteroskedastisitas. Dan yang runtun waktu, time series, ada kecenderungan bias sehingga diuji asumsi klasik autokorelasi. Masing-masing variabel independen dalam suatu model regresi berganda tidak boleh ada hubungan, sehingga harus dilakukan uji asumsi klasik multikolinearitas. Untuk memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam analisis multivariat, maka peneliti dapat melakukan transformasi datanya. Transformasi data yang dilakukan adalah argumentasi untuk mengoreksi pelanggaran asumsi-asumsi statistik yang mendasari teknik multivariat dan untuk memperbaiki hubungan atau korelasi antar variabel. Kelengkapan data juga harus diperhatikan sebelum peneliti melakukan analisis multivariat. Yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Pada dasarnya, jenis data ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah time series, di mana data ini merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu yang ditentukan. Data runtun waktu ditentukan berdasarkan variasi periode, siklus musim, atau tren. Misalnya, data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
Data yang kedua adalah cross-section, di mana ini merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu atau one shot time dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu. Data cross-section ini ditentukan berdasarkan variasi data yang diambil pada saat tertentu. Data ini tuh mengabaikan periode waktunya. Dan jenis data yang ketiga adalah pooling data atau cross-section pool data. Pooling data merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu dan selama periode tertentu. Pooling data ini merupakan gabungan dari jenis data cross-section dan jenis data time series. Selanjutnya, ditinjau dari bentuk atau karakteristik data, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel. Peneliti dapat menggunakan data kualitatif untuk dianalisis setelah data-data memenuhi kaidah-kaidah pengujian yang dipersyaratkan. Jika belum, maka peneliti harus melakukan transformasi dan pengujian asumsi data terlebih dahulu. Lalu data yang kedua adalah data kualitatif. Ini merupakan jenis data yang berupa penjelasan atau hasil jawaban kuesioner yang diboboti dengan angka-angka sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan. Misalnya, variabel yang diukur dengan skala nominal diboboti dengan angka 0 dan 1, sedangkan untuk variabel yang diukur dengan skala Likert diboboti dengan angka 1 sampai 5 atau 7. Pengujian asumsi data tetap harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data. Data kualitatif yang tidak melalui proses analisis dapat digunakan untuk melengkapi dan mendukung penjelasan atau pembahasan atas hasil analisis uji statistik yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah data ditinjau dari sumber pengumpulan datanya. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer ini adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok, biasanya berupa kuesioner atau materi wawancara. Nah, data ini karena bersumber langsung dari responden, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Tujuan uji validitas adalah untuk menguji apakah butir-butir pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur. Nah, peneliti juga dapat menggunakan kuesioner yang sudah pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya dengan mencantumkan nama peneliti tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah data sekunder. Ini merupakan data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Karena data ini sudah dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Data contohnya adalah data keuangan, laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, data harga saham, data-data keuangan dan ekonomi dari pemerintah seperti OJK, Bank Indonesia, dan lainnya. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dapat dikumpulkan dari pihak atau lembaga yang menerbitkan atau mempublikasikan atau menyediakan data sekunder tersebut, atau dapat juga diambil langsung dari data dasar yang ada di perpustakaan atau penerbit atau lewat internet, lalu dihitung sesuai dengan formula tertentu. Data ini dapat berupa hard copy maupun soft copy. Misalnya, data laporan keuangan dan harga saham yang dikumpulkan melalui BEI atau IJMD maupun mendownload dari internet. Ada juga data archival atau
data sekunder yang berasal dari pasar modal. Yang kedua adalah data primer. Data ini dikumpulkan langsung dari individu atau kelompok yang dijadikan responden. Metode pengumpulan datanya ada beberapa cara. Yang pertama, interview atau wawancara. Dilakukan dengan cara bertanya langsung berhadapan atau telepon atau melalui media elektronik internet lainnya. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini dikumpulkan secara langsung dari responden maupun melalui media elektronik. Yang ketiga, observasi, di mana melakukan pengamatan secara langsung atau melalui laboratorium. Dan data ini dikumpulkan dari sumber data primer yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya adalah populasi, elemen, dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Sedangkan elemen-elemennya berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati atau diteliti. Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sensus merupakan metode yang mengambil keseluruhan dari anggota populasi. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sama dengan jumlah perusahaan anggota populasi. Langkah-langkah dalam proses penyampelan terdapat 3 tahap. Yang pertama, menetapkan populasi, lalu menentukan kerangka sampel atau sampel frame, dan yang terakhir adalah menentukan metode penyampelan yang tepat yang dipilih. Selanjutnya ada metode penyampelan. Menentukan sampel penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyampelan yang relevan untuk dipilih oleh peneliti. Pada dasarnya, ada beberapa metode yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama, metode penyampelan probabilitas, yaitu penyampelan secara acak yang mana masing-masing subjek mempunyai peluang untuk diambil menjadi anggota sampel. Metode ini terdiri atas metode penyampelan sebagai berikut. A. Simple random sampling, yaitu penyampelan dengan cara random atau acak sederhana, yang mana setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. B. Systematic random sampling, yaitu penyampelan dengan cara anggota sampel pertama dipilih secara random, sedangkan berikutnya dipilih secara sistematis mengikuti pola tertentu. C. Stratified random sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara acak yang distratifikasi dengan kriteria tertentu terhadap populasi menjadi beberapa lapisan. D. Cluster random sampling, yaitu metode penyampelan acak terhadap suatu kelompok, bukan pada anggota populasi. Yang kedua ada metode penyampelan non-probabilitas, yaitu metode penyampelan tidak acak atau tidak mempertimbangkan peluang. Metode ini terdiri atas metode penyampelan berikut. A. Purposive sampling, yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu. B. Snowball sampling, yaitu metode penyampelan menggunakan responden tertentu atau terbatas yang kemudian meningkat berdasar informasi dari responden sebelumnya. C. Quota sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah respondennya dan kemudian memilih sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria peneliti. D. Ada convenience sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun. Selanjutnya ada penentuan ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel dipersyaratkan ketika peneliti akan menguji datanya dengan analisis statistik parametrik. Uji statistik parametrik mempunyai kelebihan dibanding dengan uji statistik non-parametrik, yaitu tidak hanya dapat menguji pengaruh atau dampaknya saja, namun juga dapat menunjukkan seberapa besar magnitud pengaruh tersebut. Secara statistik, penentuan ukuran sampel sangat beragam tergantung pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis metode penyampelan yang mengandung parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Kemudian yang kedua, tidak melibatkan jenis metode penyampelan dan nilai-nilai parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki pada materi mengenai rumus-rumus ukuran sampel. Untuk
simple random sampling dan juga satisfied random sampling. Untuk kedua rumus tersebut, teman-teman dapat menemukannya pada buku halaman 129, di mana untuk setiap rumus di halaman tersebut telah dijelaskan secara merinci mengenai bagaimana rumus tersebut dan apa makna dari simbol-simbol yang dicantumkan dalam setiap rumus. Sedangkan untuk prosedur pemilihan sampel yang disusun dengan menggunakan salah satu metode non-probabilitas, yaitu purposive sample method, nantinya jumlah sampel akan ditemukan terakhir setelah dikurangi dengan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dan yang terakhir, yang akan kita pelajari ialah mengenai rumus-rumus ukuran sampel yang terdiri dari rumus Gay dan D, rumus Slovin, dan rumus Cauchy-Morgan. Untuk menentukan ukuran sampel, menurut Gay dan D, mereka mengemukakan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, untuk penelitian deskriptif, minimal diambil sampel 10% dari populasi. Jika populasi besar, maka minimal 20% dari populasi. Yang kedua, untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan di antara satu variabel atau lebih, dengan kata lain penelitian korelasional, maka minimal yang diambil ialah 30 sampel. Yang ketiga, untuk penelitian kausalitas atau hubungan sebab akibat, dianjurkan minimal 30 subjek per kelompok. Dan yang terakhir ialah untuk penelitian eksperimen, dianjurkan minimal memilih sampel 15 subjek per kelompok. Nah, untuk rumus mengenai ukuran sampel Slovin dan rumus ukuran sampel Cauchy-Morgan, teman-teman juga dapat menemukannya atau mempelajarinya pada halaman 131 pada buku. Di situ juga dicantumkan bagaimana rumus untuk setiap ukuran dan apa makna dari setiap simbol yang tercantum dalam rumus. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.